Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami mengenai aljabar linear. Kami perkenalkan, nama saya Albert Pangabean dengan NIM 1332107 dari Prodi D3 Teknologi Komputer. Selanjutnya saya bukan hanya sendiri, saya membawa kelompok saya yang bernama pertama Yerobeam dengan NIM 133210011. Lalu yang ketiga Riko Sitomorang dengan NIM 133210021. Lalu yang keempat Christian Sagala dengan NIM 133210023. Lalu yang terakhir Naik Butar-Butar dengan NIM 133210029. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami mengenai eliminasi Gauss, di mana pertama latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya Naik Butar-Butar. Pada bagian pertama itu latar belakang. Apa sih latar belakang yang kami ambil, yaitu eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss adalah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear. Algoritma ini terdiri dari serangkaian operasi yang dilakukan pada matriks koefisien dari sistem persamaan tersebut. Apabila akan dilakukan operasi eliminasi Gauss, nantinya membutuhkan waktu dan perhitungan yang lumayan panjang, tergantung pada ordo yang akan dimasukkan. Dan kedua itu kalkulator adalah alat untuk menghitung dari perhitungan sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sampai pada kalkulator sains yang dapat menghitung rumus matematika tertentu. Pada perkembangannya sekarang ini, kalkulator sering dimasukkan sebagai fungsi tambahan pada komputer, handphone, dan bahkan sampai jam tangan. Bahasa pemrograman atau programming language adalah sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer agar mempunyai fungsi tertentu. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa secara persis yang akan diambil dalam berbagai situasi. Pemrograman komputer merupakan suatu proses iteratif, penulisan, dan persundingan kode sumber sehingga membentuk sebuah program. Penyuntingan kode sumber meliputi proses pengetesan, analisis, pembetulan kesalahan, pengoptimalisasi algoritma, normalisasi kode, dan kadang-kadang pengkoordinasi antara satu programmer dengan programmer lainnya jika sebuah program dikerjakan oleh beberapa orang dalam sebuah tim. Dari latar belakang di atas, maka dapat dikembangkan kalkulator eliminasi Gauss untuk membantu meningkatkan dalam menyelesaikan soal eliminasi Gauss. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya melalui tujuan. Baik, yang kedua tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat membuat suatu programming eliminasi Gauss. Dalam pembuatan programming ini kita harus tahu gimana proses penyelesaian sistem persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss terlebih dahulu. Jika proses yang kita buat salah dalam programming, maka hasil akhirnya bakal salah. Pembuatan programming ini juga dibuat untuk kita dapat mengimplementasikan proses-proses penyelesaian eliminasi Gauss ke dalam programming untuk mendapatkan hasil akhir. Selanjutnya kita akan menuju program codingannya. Pada codingan di sini kami membuat library yang pada include stdoa yang dimana berfungsi untuk mengeluarkan input-output pada program ini. Lalu pada include std.h ini adalah untuk merelokasikan jumlah pada alamat yang akan kami buat. Lalu di sini kami memasukkan integer ordo yang dimana berfungsi untuk menginput ordo mana saja yang akan dibuat. Misalnya masukkan jumlah ordo matris yang akan dibuat, maka
ordo ini yang akan berfungsi. Selanjutnya, pada void mengkonversi algebraic diagonal itu kami di sini berfungsi untuk akan mengkonversi nilai diagonal nilainya. Lalu di sini pada void-nya mencetak nilai variabel akan mencetak nilai akhir dari variabel yang akan dikonversi. Nah, fungsi dari printf itu apa gitu? Nah, fungsi printf itu untuk menampilkan variabel yang dimana variabel tersebut adalah masukkan jumlah ordo matriks. Sedangkan scanf itu berfungsi untuk menginput data dari user yang akan diinginkan. Begitu juga yang printf ini, lalu float matriks ini itu berfungsi untuk ketika matriksnya diklik 2, maka ordonya akan bertambah 1, begitu seterusnya. Lalu di sini kami membuat perloopingan yang dimana menggunakan for. Nah, pada for ini kami membuat integer i yang dimana nilai i-nya adalah 0 dan i harus lebih kecil daripada ordo, maka lalu kita i-nya ditambahkan menggunakan increment. Lalu begitu juga for i integer j yang dimana j sama dengan 0 dan j akan lebih kecil dari ordo ditambah 1 baru j-nya di increment. Nah, jika lalu ketika j-nya ini bernilai 0 sama dengan 0, maka kita akan membuat matriksnya baris ke d-nya itu akan setiap misalnya kita tambah 1 maka akan menambah selanjutnya gitu. Nah, fungsi stdout ini berfungsi untuk agar membersihkan /n yang ada pada program tersebut. Nah, selanjutnya sama seperti yang kayak tadi, maka setelah ini akan diprintkan hasilnya. Nah, di sini akan ditampilkan mengkonversi. Nah, mengkonversi dan mencetak nilai variabel sebelumnya. Nah, setelah itu di sini kita akan mengkonversi nilai hasil yang akan dikeluarkan, yang dimana terdiri dari float matriks, lalu ordo ditambah 1, lalu kita memasukkan integer perubahan sama dengan 0, lalu float tab. Nah, di sini put sini hampir sama seperti printf, yaitu mencetak nilai variabel yang akan dibuat dari variabel ini, yang bernilai pengkonversian menjadi matriks diagonal. Lalu kita loopingkan menggunakan for. Lalu ini adalah rumusnya untuk mencari eliminasi Gauss. Lalu akan dibuat setelah masuk ke sini, maka dia akan membuat hasil perubahan matriksnya. Nah, dari hasil perubahan matriksnya itu kita membuat masukannya lagi menggunakan yang dimana integer y sama dengan 0, y sama dengan lebih kecil daripada order ditambah 1, baru akan dilanjutkan dengan menggunakan increment. Lalu hasilnya itu akan dibuat menggunakan persen %f, yang dimana persen %f itu berfungsi untuk float, lalu menggunakan matriks xy. Nah, matriks xy ini itu adalah elemennya atau array pointer yang telah dibuat yang dari x dan y ini. Maka printf/tab ini adalah untuk men-tabkan gitu, fungsi untuk tab, dan /f ini untuk membuat new line atau garis baru pada pemrograman. Lalu setelah sudah selesai, maka kita akan mencetak nilai variabel yang akan dibuat. Nah, di sini maka dibuat nilai semua variabelnya. Nah, lalu pemrogramannya akan mencetak nilai variabelnya. Lalu kita akan membuat contoh soal dan implementasinya. Di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita membuat dari contoh penerapan soalnya. Pertama kita buka dulu dari kodenya itu. Nah, tampilannya ini langsung masukkan jumlah ordo matriks. Nah, jumlah ordonya ini misalnya kita masukkan 2. Nah,
Setelah itu maka akan menampilkan masukan nilai matriks yang diinput. Nah, untuk baris pertama itu baris ke-1 ke kolom 1 itu kita misalkan dia nilainya 2. Untuk baris kedua kolom pertama itu baris pertama kolom kedua misalnya kita masukkan ke 4. Untuk ke kolom 3 dia 6. Nah, maka untuk matriks indeksnya yang baris kedua ke kolom 1 kita masukkan juga nilainya itu misalnya 1. Untuk kolom keduanya itu 3. Untuk ke kolom 3-nya itu misalnya kita buat 5. Nah, maka akan menghasilkan penginputan awal mula matriks yaitu 2, 4, 6. 1, 3. 2, 4, 6 itu merupakan matriksnya 6 ini merupakan dari hasil 2 dan 4 ini. Sama seperti 1, 3, 5. Kemudian pengonversian menjadi matriks diagonal perubahan ke 1 itu. Di mana yang selanjutnya maka lanjut ke perubahan kedua. Maka nilai semua variabel itu menjadi nilai variabel 1 itu menjadi -1, nilai variabel 2 itu 2. Sekian dari contoh penerapan soalnya. Terima kasih atas teman saya Riko. Begitulah presentasi kami. Jika ada kesalahan kata dan kosakata, mohon dimaafkan. Terima kasih.